Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini masih diberikan kesempatan dan kemampuan bagi kita semua untuk mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya khususnya thalabul ilmi, ya untuk terus menambah ilmu agama kita sebagai bekal di dalam menjalankan ibadah dan kualitas ibadah yang mudah-mudahan semakin menambah pahalanya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah, yaitu masih berkenaan dengan fikih sholat. Ya, masih banyak hukum-hukum, ya tuntunan dari Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui, ya agar ibadah kita ya semakin bagus, ya sesuai dengan ilmunya, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Masih berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Ya, sebelumnya sudah 2 pertemuan ya berkaitan dengan sholat jamaah yang sudah kita bahas tentang keutamaannya, lalu hukumnya khususnya bagi para lelaki, ya. Itu ada 3 pendapat ulama, ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, dan paling minimal sunnah muakkadah. Nah, sekarang ya berikutnya bagaimana hukum sholat berjamaah untuk perempuan. Nanti bisa disampaikan kepada para istri dan anak-anaknya, ya. Sini kebetulan tidak hadir. Nah, tentu para ulama sepakat, ya la tajibu sholatul jamaati 'alan nisa bi ijma'il ulama. Tidak wajib sholat berjamaah bagi perempuan menurut ijma, kesepakatan seluruh ulama. Jadi kalau untuk laki-laki itu ada perbedaan, apakah wajib fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau untuk perempuan tidak ada perbedaan, semua sepakat tidak wajib untuk sholat berjamaah, ya apalagi ke masjid gitu. Tidak ada kewajiban. Nah, tetapi ya lakin yusra'u lahunnal jamaah ijmalan. Nah, tetapi disyariatkan tentu berjamaah bagi perempuan. Kalau tidak wajib ya berarti kan menunjukkan sunnah. Ya. Nah, di sini ada 2 kondisi. Ya, yang pertama berjamaahnya itu ya dengan bermakmum kepada perempuan lagi. Jadi jamaahnya khusus jamaah perempuan, diimami oleh seorang perempuan. Nah, tentu ini disyariatkan, ya boleh. Berdasarkan hadis keumuman keutamaan sholat berjamaah. Ya, jadi hadis yang menyebutkan keutamaan berjamaah, ya misalnya sholatul fardhi khairun ya min sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, ya dengan 27 derajat. Nah, hadis itu kan umum, berlaku ya baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya. Nah, ini kalau misalnya khusus ya masjid ya atau mushola jamaahnya perempuan, ya diimami oleh perempuan juga. Ya, nah maka ini juga boleh. Ya, tidak ada larangannya. Dan juga dilakukan oleh sebagian sahabat perempuan, ya oleh istri Nabi, seperti misalnya Ummu Salamah dan Aisyah, ya. Misalnya di sini dalam hadis dari
Raithah ya Al-Hanafiyah, dia berkata, anna Aisyata ammathunna, bahwa Aisyah itu mengimami mereka, wa qamat bainahunna fi sholatin maktubah, dan berdiri ya di tengah-tengah mereka pada sholat wajib. Ya, begitu juga Ummu Salamah ya pernah mengimami. Ya jelas itu boleh. Nah, cuman untuk posisi seorang imam perempuan ketika mengimami itu memang ada sebagian ya ulama yang mengatakan itu namanya di tengah ya, tetapi sejajar gitu ya, tetapi itu kurang tepat ya, wallahu alam. Jadi untuk posisi imam yaitu kembali kepada hadis ya, yang umum tadi ya, yang menjelaskan kaifiyat sholat berjamaah ya, di mana posisi seorang imam ya, yaitu tetap ya di depan para makmum ya. Jadi sendiri gitu ya, imam di depan para makmum itu dan makmumnya di belakang. Nah, ketika disebutkan berada di tengah ya bukan berarti sejajar ya dalam barisan, tetapi dia posisi imamnya di tengah ya, dan di depan gitu. Tidak di pinggir tapi di tengah-tengah para makmum. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan ya antara perempuan dan laki-laki tentang posisi imam. Karena memang ya imam itu ya harus diketahui jelas gitu mana yang jadi imam supaya dia bisa diikuti. Kalau misalnya imamnya nyampur di satu shop, itu kan nggak jelas mana ini yang jadi imamnya. Ya sehingga itu menjadi kebingungan nanti bagi makmum itu. Ya. Sehingga akan terjadi ya mungkin ya kekacauan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi imam itu ya harus kelihatan, makanya harus kelihatan ya dia sendiri gitu di depan ya. Nah itu ya untuk jamaah perempuan yang diimami oleh seorang perempuan. Nah yang kondisi kedua, bermakmumnya kepada imam yang laki-laki. Ya, nah apakah ini boleh atau tidak? Ya tentu boleh ya. Karena kalau imamnya laki-laki, jamaahnya perempuan semua ya boleh. Ya, atau misalnya makmumnya sendiri ya perempuan, imamnya sendiri laki-laki, itu juga boleh kalau mahram atau suami istri. Ya kan, keluarga ya, suami istri atau mahram. Ya, tapi tentu posisinya ya berada di belakang. Ya. Oh iya. Ya ini berdasarkan hadis ya. Di antaranya hadis Anas, qala dia berkata, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu." Aku sholat ya, Anas bin Malik ini ya, tentu ketika masih kecil ya, karena Anas bin Malik itu kan ketika Rasul hijrah ke Madinah itu dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau yang lain datang kepada engkau membawa harta yang mereka miliki ya untuk diberikan kepadamu gitu ya, sedangkan aku ini tidak punya harta. Ya, maka aku bawa anakku ini baru 10 tahun, Anas bin Malik itu. Ya, aku berikan dia kepada engkau untuk melayanimu." Jadi menjadi pelayan Anas bin Malik itu. Ya, sehingga sering bersama dengan Rasul dan mendapatkan banyak hadis. Nah, termasuk
di sini beliau ikut sholat ya pernah suatu ketika, dan seorang yang yatim ya, ada seorang anak yatim ya, berdua ya jadi makmum ya. Rasulullah menjadi imam di rumah kita, fi baitina khalfan nabi, ini di rumahnya Anas bin Malik berarti ya, di belakang Nabi, wa ummi, dan ibuku khalfana, di belakang kami. Ya tentu secara sab antara laki-laki dan perempuan ya harus bisa. Ya jadi makmum laki-laki ya di depan gitu ya, dan makmum perempuan di belakang ya. Termasuk juga ketika tadi ya makmumnya sendiri ya itu di belakang ya. Beda kalau laki-laki ya, antara imam seorang laki-laki, makmum seorang laki-laki, itu kan sejajar posisi. Ya. Sejajar posisinya, dan makmumnya berada di sebelah kanan. Itu sebagaimana pernah terjadi waktu Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat malam. Ya, lalu Ibnu Abbas yang menginap di rumah beliau ya, di rumah bibinya. Nah, bibi Ibnu Abbas itu kan istrinya Rasul, Maimunah ya, bintul Haris, itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Karena ibunya Ibnu Abbas itu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl ini saudari dari Maimunah. Dia pernah menginap di rumah bibinya ya, artinya di rumah Rasulullah SAW waktu malam hari ya, Rasulullah akan melaksanakan sholat tuh, bahkan kan disiapkan airnya ya oleh Ibnu Abbas tuh dengan kesadaran sendiri, menunjukkan Ibnu Abbas itu orang yang faham ya, makanya didoakan kan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah tafsir Al-Quran. Nah, ketika Rasul sholat, Ibnu Abbas ikut sholat. Awalnya jadi makmum. Awalnya berdiri di sebelah kiri Rasul. Lalu oleh Rasulullah SAW ditarik, dipindahkan ke sebelah kanan. Ya, nah, jadi dari hadis itu jelas menjadi petunjuk kalau berjamaah itu 2 orang, dan memang ini paling minimal adanya jamaah. Jadi terlaksananya berjamaah dalam sholat yaitu minimal 2 orang, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Nah, posisinya bagaimana? Nah, seperti yang dicontohkan tadi, posisi makmum itu di sebelah kanan imam, jadi bukan di belakang. Jadi misalnya imam sendiri lalu makmumnya sendiri di belakang, tidak. Ya, jadi kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, jadi kalau berdua itu posisinya di sebelah kanan imam, makmum di sebelah kanan imam, Pak. Ya, jadi saya di sini imam ya, makmumnya di sini sebelah kanan, bukan di sebelah kiri ya. Karena kan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, ditarik oleh Rasul, dipindahkan ke sebelah kanan. Ya, nah lalu bagaimana kalau datang jamaah baru, makmum baru ya? Nah, dia mundur, si makmum itu mundur, ya, berbaris ya dengan jamaah yang lain, ya, dengan makmum yang lain gitu. Kalau udah ya walaupun nggak melihat kan, dia menyadari ada orang datang gitu, ada makmum datang sholat, itu mundur, nggak usah nunggu di toel gitu. Kalau sudah sadar, karena yang namanya sholat ya khusyuk itu bukan berarti nggak sadar sekitar, itu keliru. Ya, barangkali ada yang berpikiran kalau orang sholat khusyuk itu
nggak sadar apa-apa di sekelilingnya, enggak. Ya, justru dalam sholat itu juga tetap ada kesadaran di sekitar ya. Ya, kalau misalnya ada anak yang jatuh atau apa, itu tetap dia perhatikan. Jadi orang sholat itu bukan berarti nggak peduli sama sekali dengan keadaan di sekitar, itu keliru. Justru kalau ada hal-hal yang membahayakan, dia bisa membatalkan sholatnya. Ini sebagai rahmat. Jadi syariat Islam itu semua memberikan rahmat, ya kan, memberikan kasih sayang, kepedulian. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam itu satu syariat tapi memadorotkan yang lain. Jadi tidak peduli kepada yang lain, tidak. Dalam Islam itu semua memberikan rahmat. Sampai sholat juga bisa dihentikan kalau ada suatu bahaya tertentu. Nah, jadi tidak bertentangan ya orang khusyuk ya sambil masih sadar dengan kondisi di sekitarnya. Termasuk ada orang datang ya di belakang, ya sudah mundur untuk sejajar ya dengan makmum yang lain. Itu ya. Nah, jadi kalau untuk laki-laki begitu. Nah, kalau untuk perempuan beda. Walaupun suami istri, ya walaupun suami istri nggak boleh. Ya imam lalu makmum istrinya di sampingnya, jangan. Gitu ya. Itu malah jadi tidak khusyuk nanti. Jadi di belakang posisinya walaupun sendiri. Ya, walaupun sendiri. Tapi ingat ya, di sini ada catatan. Ya, tanbihat, bolehnya seorang laki-laki menjadi imam bagi seorang perempuan. Jadi seorang makmumnya itu kalau dia itu adalah tadi mahram ya, suami istri ataupun mahram-mahram yang lainnya. Nah, kalau yang bukan mahram, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk kepada larangan berkholwat. Ya, sebagaimana hadis la yahluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma syaiton. Janganlah seorang laki-laki berkholwat, menyepi berdua, ya kholwat itu, dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya setan. Ya, yang ketiga artinya kan yang menggoda. Itu ya, itu dimana orang belum halal ya. Itu masih calon atau berpacaran gitu ya, berpacaran ini tidak boleh ya. Lalu ini pacarannya agak syariah mungkin ya, sehingga sholat bareng gitu. Ya itu nggak boleh, tidak diperbolehkan walaupun itu sholat ya, karena itu masuk kepada larangan berkholwat. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau makmum perempuannya banyak, jadi imamnya laki-laki, nah itu tentu boleh karena memang tidak masuk kategori kholwat, walaupun tadi bukan mahram gitu ya. Bukan mahram, tapi kalau makmumnya banyak perempuan, itu tidak mengapa ya, selama ya aman dari fitnah. Ya, jadi fitnah itu ya hal-hal yang menjurus kepada dosa ya. Misalnya ada ikhtilat. Jadi tidak sampai bercampur baur. Jadi terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu kan masuk kepada larangan ikhtilat. Ya, larangan ikhtilat itu kan sampai antara napas dengan napas ya. Napas dengan napas itu kena gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu masuk ikhtilat. Makanya harus ada jarak laki-laki dan perempuan itu, tidak boleh terlalu dekat, ada jaraknya ya. Nah, jadi kalau selama bisa aman dari fitnah tadi, dari fitnah ikhtilat, dari fitnah memandang gitu ya. Jadi
sholatnya nggak khusyuk, jadi karena merhatiin imamnya gitu ya, jadi tidak khusyuk. Nah itu berarti fitnah dalam memandang lawan jenis yang bukan mahram. Karena kan disuruh untuk menundukkan pandangan, ya disuruh untuk menundukkan pandangan. Ya apalagi hal-hal yang lebih daripada itu. Ya aman seorang imamnya dari ria gitu ya, ingin dipuji, ingin dianggap bagus ya bacaannya, ya supaya disukai oleh para perempuan gitu. Nah itu kan fitnah, ya fitnah itu. Nah kalau aman dari fitnah tersebut maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau ada ya maka tidak boleh gitu ya. Nah, sebenarnya ada hadis lain ya, belum disebutkan di sini. Jadi kalau misalnya perempuan ingin datang ke masjid ya, maka itu boleh ya. Dia ingin berjamaah di masjid ya, mendapatkan pahala jamaah yang lebih besar daripada sholat sendiri, ya itu silakan. Nah, selama juga sama ya, terhindar dari fitnah. Ya, jadi datang ke masjid itu ada hadisnya, la tamna'u ya ima Allah, jangan kalian melarang ya hamba-hamba perempuan Allah, hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalau mereka, tapi nanti ada adabnya ya, termasuk diantara izin suami gitu ya. Dan juga terjaga dari fitnah, baik itu fitnah pandangan, makanya harus ada hijab gitu, di masjid itu agar tidak mudah terlihat ya, atau misalnya memakai parfum yang semerbak ya, itu fitnah juga ya, bisa menggoda ya. Jadi itu dan memang sebaik-baiknya ya bagi perempuan sebenarnya ya, apalagi kalau bisa menimbulkan fitnah ya, itu di rumah aja kalau untuk perempuan itu ya, lebih baiknya itu. Karena tadi ya, untuk menghindari pandangan dan sebagainya. Karena kan fitnah terbesar bagi laki-laki itu perempuan. Jadi ke masjid yang memang tujuannya untuk ibadah gitu ya, nah itu bisa terganggu kehusuan ibadah itu ya, dengan adanya lawan jenis dan sebagainya. Nah lalu kemudian di sini ada permasalahan ya, jumlah terlaksananya jamaah tadi sudah disebutkan ya, jadi minimal 2, antara satu imam dan satu makmum itu sudah memenuhi berjamaah ya. Salah satu contohnya adalah tadi antara Rasul dan Ibnu Abbas waktu sholat malam ya. Dan ya, dia dianjurkan ya, sangat dianjurkan, termasuk juga bagi orang yang terlambat misalnya. Pernah ya dalam suatu hadis ya dari Abi Sa'id Al-Khudri ya, dia berkata anna rajulan jaa, ada seorang laki-laki datang, wa qad shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholatnya, sholat berjamaahnya sudah selesai, jadi terlambat. Nah lalu Rasulullah SAW mengatakan, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang ingin bersedekah terhadap orang-orang ini. Bersedekah apa maksudnya? Bersedekah menemaninya sholat berjamaah ya. Nah sahabat yang menemani itu ya sudah sholat berjamaah, tapi dianjurkan untuk menemani orang ini berjamaah itu sebagai sedekah,
artinya sholat tersebut menjadi sunnah hukumnya. Ya, jadi ada orang baru datang, udah selesai di jamaah. Nah, kita orang-orang yang sudah sholat, yang sudah selesai itu dianjurkan ya untuk menemani berjamaah orang tersebut ya sebagai sodaqoh. Makanya disebut sodaqoh sholat. Itu sodaqoh sholat. Atau sebaliknya dia menjadi imam ya, karena pernah ada sahabat dia sudah sholat bersama Nabi ya di Masjid Nabawi, lalu sahabat tersebut datang ke tempatnya, ke wilayahnya, lalu dia mengimami lagi jamaah di wilayahnya, di daerahnya, padahal dia sudah sholat bersama Nabi kan. Nah, berarti sholat yang kedua itu dia mengimami itu hukumnya sunnah bagi dia sebagai sodaqoh sholat gitu ya. Nah kemudian apakah terlaksana sholat berjamaah bersama seorang anak kecil? Ya tentu terlaksana ya, karena memang tadi ya antara Rasulullah dan Ibnu Abbas itu kan masih kecil ya, terutama memang anak kecil yang mumayyiz ya, anak kecil yang mumayyiz ini juga sekaligus ya hukum tentang apakah anak kecil itu sah menjadi imam atau tidak. Maka para ulama mensyaratkan anak kecil itu ya harus sudah masuk di usia mumayyiz, usia tamyiz. Usia tamyiz itu artinya bisa membedakan antara baik dan buruk gitu ya. Sudah ada kesadaran, sudah punya pemahaman ya, itu biasanya usia tamyiz itu usia 7 tahun ya. Minimal itu usia 7 tahun. Karena kan di zaman dulu juga usia 7 tahun itu sudah ada yang hafal Quran gitu ya, para ulama. Jadi boleh selama ya anak itu mampu untuk mengimami ya, sholatnya benar, bacaannya benar, bahkan lebih bagus daripada yang sudah tua-tua, lebih banyak hafalannya. Nah itu boleh, karena memang nanti akan dibahas dalam pembahasan khusus tentang kelayakan ya menjadi imam itu. Jadi usia itu justru nomor terakhir. Yang paling awal itu adalah bacaan, benarnya bacaannya, hafalannya. Jadi bukan usia dulu gitu yang pertama. Ya makanya kita kalau mengikuti aturan dari Rasulullah SAW, ya harus legowo gitu, mempersilahkan anak-anak muda yang lebih bagus bacaannya, ya, dan tentu dia sudah paham tentang fikih tata cara sholat, ya sholat yang benarnya sudah tahu. Ya maka itu boleh untuk mengimami, karena usia itu terakhir gitu. Kalau dari segi bacaannya sama, lalu kemudian kan yang kedua dari segi pemahamannya terhadap fikih, khususnya fikih sholatnya, mana yang lebih paham, ya kan? Kalau pada saat di Rasul dulu itu yang lebih dulu berhijrah, itu kan di saat itu ya konteksnya. Ya kalau sekarang kan tidak ada kaitannya dengan hijrah. Nah baru nanti yang terakhir, yang kalau urutan yang awal-awal itu tadi sama levelnya, ya baru yang terakhir mana yang lebih tua dari segi usia. Nah, jadi faktor usia ya itu terakhir, pertimbangan terakhir, bukan di awal. Ya ini mau dipaksakan yang senior, yang tua gitu, walaupun bacaannya ya kacau gitu ya. Nah jadi ini boleh, dan makanya tadi terlaksana jamaah walaupun dengan seorang anak kecil, ya. Dan tidak dibedakan antara sholat sunnah atau sholat wajib.
Ya, karena kan di contoh Rasul tadi sholat sunnah ya malam, sholat malam. Nah, itu tidak dibedakan ya, antara sholat sunnah dan sholat wajib juga sama. Ya, kemudian berikutnya di manakah bisa terlaksana jamaah? Ya, tentu yang paling bagus ya adalah di masjid. Pahalanya lebih besar. Nah, kalau misalnya bukan di masjid, ya di tempat lain ya juga bisa terlaksana, baik itu di rumah, ya di tempat terbuka ya dan seterusnya. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur." Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, ya artinya bisa dipakai untuk sholat, dan juga tahur, dapat mensucikan, artinya tanahnya, debu yang dari bumi itu bisa dipakai untuk tayamum. Ya, tentu bagi yang uzur ya. Nah, ini sebenarnya menjadi keistimewaan bagi syariat Nabi Muhammad. Karena kalau di syariat-syariat Nabi sebelumnya itu sholat tuh nggak boleh di mana saja, harus di tempatnya. Nah, ini sebagai keistimewaan umat Nabi Muhammad, boleh melaksanakan sholat di mana saja. Yang penting ya bersih kan dari najis gitu. Ya, makanya yang tidak boleh dijadikan tempat sholat itu kan WC, ya kan, dengan kuburan. Itu nggak boleh, kan ada larangannya melaksanakan sholat. Selain itu, dimanapun, di gunung, di mana, di jalan, ya, itu bisa dijadikan sebagai tempat sholat ya, baik sendiri ataupun berjamaah. Ya, jadi keutamaan berjamaah ini bisa dilakukan di mana saja. Termasuk juga ketika safar, di perjalanan. Walaupun di perjalanan diberi rukhsah, kalau berjamaahnya tetap disyariatkan gitu. Dengan cara jama' qashar, nah jama' qasharnya dilakukan secara berjamaah. Ya, gitu. Dimanapun, termasuk misalnya kalau sholat di pesawat, ya kalau memungkinkan untuk bisa dilaksanakan secara berjamaah, ya laksanakan secara berjamaah. Jadi dimanapun, dalam kondisi apapun, berjamaah ini disyariatkan. Ya. Nah, kemudian ini membahas tentang uzur-uzur ya. Seseorang boleh tidak berjamaah. Ini dibagi dua, ada yang sifatnya umum. Ya, ada yang sifatnya umum ya, dan ada yang sifatnya khusus, itu pribadi ya. Nah, yang sifatnya umum yang pertama adalah al-mataru wal wahlu. Hujan dan becek jalanan itu. Ya. Yang menyulitkan orang untuk keluar berjalan ke masjid. Ya, ini sebagaimana dalam hadis dari Nafi bahwa Ibnu Umar azan ya untuk sholat pada suatu malam yang sangat dingin dan angin kencang. Kemudian dia mengatakan, ala shollu fir rihal, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian dia berkata, ya inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW kana ya'murul muadzin, pernah memerintahkan muadzin, idza kanat lailatun zatu barodin wa matar. Ya, apabila suatu malam itu sangat dingin dan terjadi hujan, yaqulu, dia berkata, shollu fir rihal, sholatlah di rumah-rumah kalian. Dan dari Jabir dia berkata, kharajna ma Rasulullah SAW, kami keluar bersama Rasulullah SAW fi safarin, dalam suatu perjalanan, fa mutirna, maka turunlah hujan, fa qala liyusalli man syaa minkum fi rahlihi, hendaklah ya seseorang yang berkehendak, yang berminat ya dari kalian untuk sholat di rumahnya atau di tempat kediamannya.
Nah, jadi ini uzur ya, hujan yang memang menyulitkan untuk berjalan ke masjid, misalnya becek, ya, atau hujan besar yang bisa membuat basah pakaian itu, walaupun misalnya pakai payung tetap aja basah, gitu ya. Nah, tapi kalau memang tidak menyulitkan, ya, bisa diatasi dengan payung, itu tidak terlalu besar, tidak akan terlalu terkena air, ya, tidak terlalu basah. Nah, itu tidak menjadi penghalang. Tapi walaupun hujan itu sendiri, ya, bisa menjadi uzur, kalau orang tetap untuk mau melaksanakan sholat berjamaah, nah itu lebih baik. Ya, itu lebih baik kalau dia memaksakan diri, ya, walaupun agak basah-basah sedikit. Nah, ini juga pernah dilakukan, ya, oleh Rasulullah SAW. Ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dia berkata, datanglah awan lalu hujan sampai mengalirlah air di di atap itu mengalir, maksudnya sampai masuk ke masjid, ya, si airnya itu. Sedangkan atap itu pada saat itu terbuat dari pelepah kurma. Maka didirikanlah sholat. Nah, aku melihat Rasulullah SAW bersujud pada air dan tanah. Jadi tempat sujudnya Rasul itu ada air becek gitu, ya, dengan tanah, sampai aku melihat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bekas tanah di kening beliau. Ra'aitu atharatin fi jabhati. Nah, ini jadi menunjukkan Rasul tetap melaksanakan berjamaah meskipun ada hujan sampai becek, sampai basah, ya, tempat sujudnya. Jadi itu lebih baik kalau memang mau tetap dilakukan. Yang kedua, yang berikutnya adalah sangat dingin, al-bardus syadid. Itu sebenarnya sudah disebutkan juga, ya, di dalam hadis riwayat yang sebelumnya. Jadi kalau, ya, kondisi yang sangat dingin, ya, itu boleh. Ya, dari Nuaim An-Nahan bahwa dia berkata, ya, nudiya bisubhi fi yaumin barid. Dipanggil, ya, azan subuh itu pada hari yang sangat dingin. Ya, andaikan muazin itu mengatakan man qa'ada fala haraj. Siapa yang duduk, ya, artinya tetap di rumah tidak keluar, maka itu tidak mengapa. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh, ya, muazin itu untuk mengatakan itu man qa'ada fala haraj. Siapa yang duduk, ya, tidak keluar dari rumahnya, ya, itu tidak mengapa. Wa dzalika fi zaman Nabi fi akhiri azanihi. Itu adalah terjadi di zaman Nabi di akhir azan. Jadi muazin setelah selesai azan dia mengumumkan dalam kondisi sangat dingin tadi itu boleh untuk tetap di rumah, ya, tidak keluar untuk melaksanakan ke masjid. Nah, para ahli ilmu juga memasukkan dalam kategori ini kalau kondisinya sangat gelap, az-zulmah asy-syadidah, yang tidak bisa orang untuk melihat jalan ke masjid. Jadi mati lampu, ya, mati lampu, terus juga, ya, sulit, ya, untuk berjalan. Nah, itu juga menjadi uzur umum, ya, untuk semua orang, ya, untuk tidak ke masjid. Barangkali sampai situ dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Ya, nanti akan dibahas uzur-uzur pribadi, ya, secara pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, ini memang fenomena kita yang saya lihat memang masih berat, Ustaz. Masalah sholat berjamaah, kan? Nah, yang saya ingin dalami itu tentang imam. Ada orang jadi imam, bacaannya memang pas, bagus, kan? Apalagi saya yang menilainya, saya tidak tahu menilainya, bukan ahli.
Tapi masalahnya kaitan dengan pemahaman fikih tadi itu. Gimana kalau imam itu bacanya bagus, tajwid mahmudnya bagus, karena dia memang belajar pesantren, tapi masih campur aduk gitu, pemahaman akidah dan tauhidnya. Apa boleh jadi imam? Saya jadi ragu gitu. Karena kalau itu melaksanakan bidah pergi musyrik, parah gitu kan, menurut saya. Jadi ragu kita, ini orang benar nggak gitu? Soalnya mah benar kaidah itu. Tapi orang itu tahu kita bahwa dia masih melakukan bidah, masih percaya kepada hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasul. Kan sekarang fenomenanya masih begitu. Komisioner itu. Yakin nggak saya? Karena saya orang lapangan dulu tuh. Jadi tahu seluruh Indonesia itu, di kampung saya itu masih banyak gitu. Pintar gitu. Itu masalah wawasan. Yang kedua, wawasan. Orangnya Yunus lah gitu. Si wawasan Islam itu lemah dalam muamalah. Kan Islam itu universal kan. Ajaran Al-Quran itu kan ma'farotna bisai berkitab bisai kan. Al-Quran itu kami turunkan kata Allah, wahai itu tidak ada satu pun masalah hidup kita yang ditinggalkan, itu ayat kan. Nah itu salah, luruskan aja. Tapi saya pernah baca. Jadi tidak ada masalah yang ditinggalkan dalam mengurus hidup saya itu. Ya tentu nanti ada kemampuannya yang diukur kan. Itu tidak masalah. Nah, gimana itu hukumnya? Dan gimana caranya kita memperbaiki permasjid itu? Yang ketiga, ini kaidah masuk masjid aja masih berat menurut saya. Orang masuk masjid, ayo ini belakang gitu. Padahal ada kaidahnya kan? Nah itu tidak disinggung tadi, tolong dijelaskan juga lah. Karena tidak ada itu Islam membeda-bedakan apa pendeta, apa dia orang miskin, apa dia orang kaya. Kalau dia udah beriman bangga ya, masuk masjid itu ada kaidahnya. Dari mulai masuknya sampai pada keluarnya kan. Lalu berjemaahnya, kan di sini masih kacau tuh. Kayak di belakang jemaah. Imam sudah di depan dia mau sholat. Nah ini kecil seperti ini, tapi penting itu bapak menurut saya. Karena saya tanya, dia ulama yang menjelaskan lah. Bisa saya menjelaskan lah, bapak kan bukan dokter gitu. Jadi harus dokter gitu. Nah di kita ini penyakit yang saya ingin jelaskan memang perlu menghilangkan tuh bapak. Saya bukan menambah dakwah ya. Ya jangan melihat orang itu kita gitu. Karena Allah tidak menanya kita, menanya amal nanti. Kan begitu saja. Kalau salah saya luruskan juga. Makasih. Soalnya kecil tapi penting gitu. Tidak tertib gitu kan. Imam Sulaiman Imam Malam Jumat masih kacau. Nah, kalau itu saja belum bisa, ya di mana letak kehebatan Islam itu? Belum lagi kemudian sejauh lah ya. Nanti dibahas terus tiga saja. Ya, ini jawab dulu ya. Yang pertama, bagaimana kalau imam itu ini kan masih melakukan kebidahan tadi ya. Kalau memang diketahui gitu ya, imam ini melakukan kebidahan yang memang jelas-jelas bid'ah itu ya. Baik dalam amalan, bid'ah itu ada dua bidang, ada dalam bidang amalan. Ya, jadi dia mengikuti syariat-syariat yang dibuat-buat, tidak jelas tuntunannya dari Nabi gitu ya. Baik pelaksanaan sholat, zikir gitu ya, banyak hal-hal yang dibuat-buat. Nah kalau memang kita tahu ya yang tersebut melakukan kebidahan, ya, maka harus dihindari. Gitu ya, bahkan tidak boleh dijadikan orang yang jelas-jelas pelaku kebidahan untuk dijadikan imam. Gitu ya. Itu kalau memang kita punya punya pilihan gitu ya, punya alternatif, punya kemampuan untuk bisa menghindar atau menghindarkan gitu, imam yang seperti itu.
Kecuali kalau kita tidak tahu, ya ini orang ini pelaku bid'ah, itu ahli bid'ah, karena saking banyaknya kebid'ahan disebut ahli bid'ah. Kalau sekali dua kali kan tidak disebut ahli bid'ah ya. Kalau kita tidak tahu ya tidak mengapa Pak, kalau tidak tahu itu. Ya. Atau misalnya masih samar-samar. Ya, atau masih diperselisihkan karena kan ada apa namanya? Sebenarnya dia menjadi perbedaan fikih yang masih ditolerir gitu ya. Perbedaan fikih yang masih ditolerir, yang ada perbedaan pendapat para ulamanya. Ya, nah ini kan apa namanya, tidak mudah juga untuk disebut ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Ya, hal-hal yang memang para ulama itu bahkan ulama-ulama besar berbeda pendapat. Nah itu tetap insya Allah tidak mengapa ya, tetap sah ya. Misalnya salah satu contoh bid'ah yang diperselisihkan dan itu merupakan perselisihan ilmu fikih, itu misalnya melaksanakan qunut subuh. Qunut subuh ini kan perbedaannya tajam di antara para ulama, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Bahkan yang tidak membolehkan itu juga ada yang menyebut sebagai bid'ah, cuman bid'ahnya diperselisihkan gitu di antara para ulama. Ya kan, Imam Syafi'i, ya mazhab Syafi'i itu kan mensunahkan subuh itu. Maaf dipotong. Ya. Tolong jelaskan juga tentang apa perbedaan pemahaman dengan penyimpangan. Itu yang perlu jelas benar itu tidak boleh. Karena kalau pemahaman ya boleh kan. Tapi tolong jelaskan, saya kurang tahu. Ya, jadi itu tadi tingkat kebedahan itu berbeda Pak. Kalau yang masih diperselisihkan artinya kan masih sama-samar ya tadi itu. Jadi misalnya apa namanya, sulit misalnya di suatu tempat kita mencari masjid yang enggak ada kunut ya, rata-rata ada kunut gitu subuh misalnya. Nah, apakah kita tidak boleh bermakmum ke mereka? Ya kan? Ya tetap boleh kalau memang tidak ada lagi. Walaupun misalnya kita pilihan kita, pegangan kita tidak qunut subuh, tetap itu kita pegang. Dan tadi lebih baik ya kita mencari imam yang tidak melaksanakan qunut subuh. Ketika kita mengikuti pendapat, meyakini bahwa ini dalilnya lemah. Karena kan perbedaannya itu dalam apakah hadisnya itu sahih atau tidak. Karena kan hadisnya itu Rasul itu qanata subha ya hatta faraqad dunya. Rasulullah itu qunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Nah, itu perbedaannya dalam menilai hadis ini apakah sahih atau tidak. Nah, bagi yang tidak menjalankan ya para ulama itu menganggap ini hadis ini dhaif, lemah. Bahkan ada kan hadis seorang sahabat yang menyebutkan bahwa di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu tidak melaksanakan qunut subuh. Adapun yang dilakukan ini adalah muhdas ya, disebutkan oleh sahabat itu. Ini yang diada-adakan. Makanya disebutlah bid'ah. Ada ulama yang menyebut qunut subuh itu bid'ah. Seperti sahabat, di antara sahabat sendiri misalnya Ibnu Umar, kemudian juga Imam Abu Hanifah itu menyebut qunut subuh ini bid'ah gitu. Nah, jadi itu kan level bid'ah yang masih diperselisihkan, merupakan perbedaan fikih. Kalau itu ringan insyaallah. Ya kan? Nah, lalu dan qunut ini kan tidak harus diikuti oleh makmum ya. Karena dalam sholat itu tidak semua yang dilakukan imam itu diikuti semuanya. Kalau dalam wilayah perbedaan fikih, ya itu boleh tidak diikuti. Misalnya imamnya tidak utak-utakan misalnya ya pada saat tasyahud tahiyatnya.
lalu makmumnya utek-utekan, itu nggak masalah, perbedaan dari segi itu. Termasuk juga ketika imam kunut subuh, kita tidak ikut kunut, tidak apa-apa, tidak ikut kunut, tapi nunggu ya, jangan ngeduluin imam ya. Nunggu selesai ya, sujud. Jadi kita pada saat kunut diam aja. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh imam itu harus diikuti. Kalau dalam wilayah perbedaan fikih tadi itu, ya kan, itu kan berarti level itu tadi yang masih diperselisihkan. Kalau yang sudah jelas-jelas sebenarnya para ulama fikih ya yang diakui itu sepakat bahwa itu adalah kebid'ahan. Ya, pelaku kebid'ahan melakukan sholat seperti misalnya yang disebut ya sholat rogoib gitu ya, itu kan jelas ya oleh para ulama di mazhab Syafi'i sendiri itu adalah bid'ah yang mungkar. Ya, yang banyak jelas-jelas melakukan banyak kebid'ahan itu kan orang-orang tarekat yang mereka nggak paham fikih. Ya, orang-orang tarekat yang membuat cara-cara ibadah sendiri. Itu banyak kebedaan dalam segi amalan, ya kan, zikir dengan nari-nari, dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan bilangan-bilangan tertentu, ya, buat cara puasa sendiri gitu. Itu jelas pelaku bid'ah, itu jelas. Ya, yang menyebut dengan tarekat itu, nah di Indonesia ini disayangkan banyak gitu yang mengikuti itu. Nah, belum bid'ah dari segi akidah, gitu ya. Dari segi akidah di kalangan tarekat tadi juga selain memiliki kebid'ahan dari segi amalan, juga dari segi akidah, ya kan, meyakini ada wali-wali yang mengurus alam, itu kan dari segi akidah rusak. Dan bid'ah dari segi akidah ini bisa menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan tadi. Jadi kalau kita tahu orang ini dengan perilakunya, dengan keyakinannya dia sudah terjatuh kepada kesyirikan, ya kan, misalnya meyakini agama karuhun gitu, ya Sunda Wiwitan gitu, yang meyakini ada dewa-dewa di alam, walaupun dia mengaku muslim, itu KTP muslim, ikut sholat, bahkan jadi imam. Nah, kalau diketahui jelas orang ini terjatuh ke dalam kesyirikan, nggak boleh kita bermakmum kepada orang tersebut. Itu kalau jelas ya, seperti itu. Ya, kecuali kalau kita tidak tahu, setelah selesai sholat baru tahu misalnya, itu insya Allah tidak mengapa. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya kalau soal wawasan yang lebih ya dari Islam, selain yang tadi ya selama dia tidak musyrik, tidak sebagai pelaku bid'ah, ya, tapi dia minimal paham fikih sholat, ya, tidak ada keyakinan atau akidah yang menyimpang, ya, itu boleh untuk dijadikan imam, walaupun misalnya dari segi wawasan keislamannya yang belum terlalu luas, Pak. Ya, tidak mengapa ya, walaupun tentu apalagi misalnya dia selain sebagai imam juga sebagai pengisi kajian, misalnya dia harus meluaskan wawasan, Pak, ya. Atau menjadi orang itu bertanya kepada dia, ya, jangan sampai menjawab atau membimbing dengan wawasan yang kurang, ya, yang kurang luas, itu bisa menyesatkan. Tadi yang terakhir apa, Pak, ya? Oh, tentang yang makmum di belakang. Ya, memang harus berlomba untuk mengisi ya saf, karena saf yang paling baik itu saf yang paling awal, yang paling depan. Ya, makanya didorong untuk berlomba-lomba mengisi yang paling depan, bukan mencari yang paling belakang. Nah, itu mungkin minat ya untuk berlomba-lomba aja sih itu, Bapak, ya. Mungkin ya salah satunya yang dilakukan pengurus itu ya menghimbau
kepada jamaah agar mengisi saf yang depan terlebih dahulu gitu. Jadi di situ pihak DKM pengurus bisa memberikan himbauan. Ya. Ada 4 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait jamaah kalau berbuat semua, kemudian dipimpin sama imam yang perempuan juga. Nah, pada sholat-sholat yang disyariatkan untuk dizaharkan. Nah, apakah imam perempuan tersebut juga menzaharkan bacaannya? Terutama apabila misalnya di masjid berjamaah, bukan di tempat khusus hanya perempuan. Yang pertama. Yang kedua, ini sering terjadi. Jadi pada saat jamaah perempuan menjadi makmum dari imam di depan, itu ada takbir, sehingga sementara suara imamnya pun tidak terlalu keras gitu. Sehingga terkadang pada gerakan-gerakan terutama biasanya sujud atau ruku atau dan sujud, itu ada keraguan gitu, ini imamnya udah bangkit atau belum gitu bagi jamaah perempuan. Pada akhirnya berdiri aja atau duduk aja, ternyata terlihat atau terasa menyadari imam belum bangkit gitu. Nah, hal-hal seperti ini apakah mempengaruhi keabsahan sholat yang ini menyuarakan suara ibu-ibu gitu? Kadang-kadang suka terdapat pada situasi ini. Kemudian yang ketiga, ini memang menjadi PR bagi para desain masjid ini. Kebetulan masjid ini juga sedang dibangun, ini mungkin juga posisi desain jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Jadi memang kalau menurut pendapat saya, pandangan saya, idealnya itu area akhlak itu bahkan pintu masuknya pun tidak bercampur dengan laki-laki, dan posisinya tuh betul-betul memang saf yang terpisah. Tapi ini saya mengambil contoh di masjid ini, jamaah perempuan kalau tidak itu biasanya sudah di dalam satu kotak gitu. Nah, tapi ada situasi di mana jamaahnya itu banyak, kemudian akhirnya sementara jamaah perempuan cuma sedikit, sehingga ada beberapa jamaah laki-laki yang posisinya itu sejajar dengan posisi jamaah laki-laki, atau bahkan ada yang membelakangi jamaah perempuan karena jamaah perempuan sedikit, jamaah laki-lakinya banyak gitu. Nah, situasi seperti ini bagaimana keabsahannya bagi jamaah-jamaah laki-laki yang terpaksa berada dalam situasi seperti ini, situasi seperti tadi itu, Ustaz. Dan tentu juga ini menjadi PR bagi para mungkin masukan bagi desain masjid, sebaiknya area akhlak itu betul-betul tidak tercampur. Kemudian yang keempat, setelah ini juga saya berterima kasih tadi disuarakan oleh Pak Daud, karena memang ini adalah hal yang sangat fundamental sebetulnya, Ustaz, kalau menurut saya. Dan juga ini sebetulnya mewakili kegelisahan banyak jamaah selama ini yang mungkin tidak sikap, tapi menjadi kegelisahan. Dan tentu sekali lagi juga ini bisa menjadi masukan bagi DKM dan para pengurus penentu kebijakan, bahwa kalau saya melihat saat ini fokus DKM saat ini adalah membangun masjid, membangun bangunan masjid. Sementara menurut pendapat saya, kalau dikoreksi kalau salah, masjid itu dibangun dengan ibadah sholat yang di dalam utamanya, termasuk dalam ketertiban dalam berjamaah. Kalau misalkan ibadah sholat dan ibadah makronya saja tidak tertib, bagaimana masjid dikatakan berdiri dengan baik walaupun bangunannya sangat bagus?
Baik, yang pertama sholat berjamaah ya perempuan dengan imam perempuan itu tetap dikeraskan ya pada sholat yang keras ya tadi agar didengar oleh para makmum, karena kan imam itu untuk diikuti. Bagaimana bisa diikuti kalau suaranya tidak dikeraskan, tidak terdengar? Nah, cuman dia kalau perempuan itu ya adalah terbatas suaranya di jamaah perempuan saja, jangan sampai terdengar keluar. Ya, apalagi oleh ya laki-laki itu di luar banyak laki-laki. Nah, itu jangan. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya adanya jamaah perempuan ini ya memang khusus gitu ya, wilayahnya itu wilayah perempuan yang agak jauh gitu dari laki-laki. Nah, kalau misalnya ada laki-laki yang dekat, ya sudah bermakmum ke imam laki-laki saja. Kenapa harus memisahkan diri jamaah perempuan gitu? Ya, ini kan biasanya dilakukan ya kalau di pesantren ya biasanya kan ada wilayah akhwat khusus. Nah, itu kan mereka punya jamaah sendiri akhwat. Atau ya di tempat-tempat yang memang khusus gitu ya untuk perempuan itu bisa dilaksanakan jamaah, dan seperti biasa dikeraskan, cuman terbatas di dalam saja gitu, tidak dikeluarkan suaranya. Ya, termasuk juga kalau misalnya perlu ya untuk azan, karena memang misalnya wilayahnya luas perempuan semua, itu kalau mau dilaksanakan azan ya bisa, cuman jangan sampai terdengar keluar wilayah perempuan itu. Di azan, qomat, ya imam ya seperti biasa gitu. Ya. Nah, kemudian kadang kurang terdengar ya oleh makmum suara imam. Nah, makanya harus diusahakan imam itu bisa terdengar suaranya. Ya, makanya dengan mic gitu ya, pengeras suara. Kalau misalnya ternyata mati ya mic-nya, jamaahnya banyak panjang, nah itu bisa disiasati dengan ada orang yang menyampaikan suara, ya orang yang di pertengahan misalnya, saya imamnya Allahu Akbar, nah itu ngikuti misalnya yang di pertengahan Allahu Akbar agar terdengar oleh yang belakangnya lagi. Kalau masih banyak juga belum nyampe, nanti disampaikan lagi. Jadi bisa ada beberapa. Ya, bukan orang tujuannya agar nyampainya suara tadi. Kalau memang mic-nya nggak ada atau mati. Tapi kalau ada mic ya cukup, imam aja terdengar oleh semua. Nah, kalau ternyata itu sudah diusahakan ya masih terjadi gitu ya, belum terdengar ya, kalau memang benar-benar tidak mendengar, tidak tahu, imam misalnya belum bangkit dari sujud, dia udah ngedului, ternyata imam baru bangkit. Nah, kalau tidak tahu mah tidak mengapa, ya, tetap sah sholatnya, dan sholat berjamaahnya tetap sah, tidak berdosa. Ya, yang berdosa tidak boleh itu ya dia tahu itu sengaja mendahului imam atau menyamai gerakan imam, nah itu tidak boleh. Itu ya. Kemudian yang ketiga ya apa tadi? Posisi sah. Posisi sah perempuan dan laki-laki. Oh iya. Ya memang tadi ya kalau berdasarkan hadis tadi itu posisi makmum perempuan ya itu di belakang posisi makmum laki-laki. Ya kan? Itu jangan sampai nanti banyak laki-laki malah jadi posisinya ada di belakang perempuan. Nah, itu kan berarti menyalahi ketentuan dalam hadis tadi ya yang disebutkan. Maka diusahakan ya, kecuali kalau dalam kondisi yang di luar dugaan, misalnya insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan ya sholatnya. Saya perkiraannya jamaah laki-laki ya segini, sehingga perempuannya itu di belakang di sini. Ternyata banyak memeludak sampai ke belakang, sehingga posisi jamaah perempuannya jadi di tengah gitu kan.
Ya, kalau memang tidak terprediksi, jauh tidak mengapa. Tapi kalau sudah tahu bakal ini, ya harusnya menempatkan perempuannya di paling belakang. Karena tadi bisa menimbulkan fitnah. Ketika posisi jamaah laki-laki di belakang perempuan, itu bisa jadi fitnah, jadi tidak khusyuk, jadi bisa orang itu kan memandang dan sebagainya, ya kan? Itu bisa jadi fitnah di dalam pelaksanaan sholat, Pak ya. Itu yang terakhir tadi, Pak ya. Oh iya, penentuan imam ya memang diusahakan ada imam yang rutin, imam yang rotib ya istilahnya itu, yang memang sudah ditunjuk oleh DKM siapa yang bertugas ya untuk menjadi imam, dan memang bisa bukan hanya seorang, misalnya ada beberapa orang itu alternatif. Kalau misalnya ini tidak ada, maka berikutnya oleh siapa gitu, sehingga orang-orang itu adalah orang yang layak, yang sudah ditunjuk. Jadi enggak siapa aja gitu, nanti ini bahaya. Tadi mengantisipasi ada orang yang diketahui dia melakukan kesyirikan gitu ya, atau kebidahan, lalu dia maju jadi imam. Kalau tidak ada tidak ditentukan oleh DKM, ya nanti siapa aja orang yang jadi imam, itu kan bahaya. Ya, jadi diusahakan semaksimal mungkin ya dalam penentuan imam itu ya, walaupun misalnya tidak bisa sampai ideal ya dipilihlah yang paling layak gitu ya, yang paling mending gitu. Kalau sulit, paling mending di antara yang lain. Ya maksudnya kalau di sholat yang sir itu ya, karena kan tidak dikeraskan ya, tidak mengapa kalau dalam sholat sir yang misalnya bacaannya kurang bagus karena memang tidak ada lagi misalnya gitu kan. Ya, jadi bisa dilakukan seperti itu ya. Baik, cukup. Jadi kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kelapangan, keikhlasan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mengajak jemaah untuk hadir di kajian hari ini jam 9 bersama Ustadz hadirin SPDI yang akan membahas tema menuju surga bersama keluarga. Tentunya kita cita-cita kita ya di kehidupan kita tidak hanya diri sendiri saja ya yang mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, tentunya keluarga terdekat terutama atau kaum muslimin yang lainnya juga menginginkan bersama-sama mendapatkan kebahagiaan di surga kelak. Itu ditunggu kehadirannya nanti jam 9 pagi. Bagi yang di media sosial, insya Allah nanti akan ada live streaming kembali. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah kajian berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.